sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi, alkohol, atau tidur larut malam, hal ini akan memberatkan kerja organ hati. K. Ayurveda Ayulite. Kandungan Andrographis paniculata pada Ayurveda Ayulite dapat meningkatkan dan menguatkan fungsi hati. Konsumsi Ayurveda Ayulite secara rutin akan mengurangi resiko hepatitis, penyakit kuning, dan penyakit berbahaya lainnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang di studio maupun yang ada di Facebook semua? Wah, luar biasa semua. Ketemu lagi ya kalau udah masuk di hari Jumat ya. Kalau di sini waktu Indonesia Keling Tower ya, WITK ya. Di sini sih hujan-hujan mengundang gitu, gerimis mengundang ya. Gimana di tempatnya teman-teman semua? Mau itu gerimis, mau itu cerah segala macam, teman-teman semua kita doakan. Bisnis teman-teman semua, semuanya lancar, semuanya sehat, dan semuanya dahsyat luar biasa. Ketemu lagi dengan kami teman-teman semua di Gebyar Promo dan Produk ya, dengan tema waspada hepatitis pada anak. Mana suaranya? Oke, teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Inggin Ginanjar ya, yang kesempatan kali ini luar biasa. Tema yang akan kita angkat ya, ini akan langsung dibahas oleh sahabat saya luar biasa. Tapi sebelum saya kenalkan siapa pembicara kita pada siang hari ini, teman-teman bisa buka ya, saya ingatkan, kita punya promo yang ini berlaku sampai dengan jam 18.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman semua ya. Jadi teman-teman siapkan gadgetnya dan buka aplikasi Kmart-nya ya. Karena promo ini berlaku hanya di aplikasi Kmart ya. Nanti saya akan bacakan apa saja promo-promo yang berlaku selama FB Live berlangsung ini. Dan langsung kita panggilkan ya, ada sahabat saya yang luar biasa yang ada di sisi kiri saya, sisi kanan berarti ya kalau di gadget teman-teman semua, ada Kakak Dedi Abdul Syukur, Produk Eksekutif dari Keling Indonesia. Halo Kak Dedi. Halo Inggin, apa kabar Inggin? Kabar sehat Kak Dedi. Baik. Kakak Dedi apa kabar? Baik Kak Inggin. Boleh sapa-sapa dulu ke teman-teman semua. Halo semua para mitra Keling. Gitu doang nggak? Ya. Lagi. Ya, semoga sehat semua ya, baik yang dari Sabang sampai Merauke. Covid juga udah mulai turun lagi nih ya, supaya kita juga bisa silaturahmi lagi nih sama seluruh daerah di Indonesia kepada mitra Keling semua. Betul banget ya. Kita berarti udah ngelewatin satu kali Lebaran ya Kak ya. Betul. Lebaran kemarin ya. Betul. Luar biasa, kondisi kita jauh lebih baik Kak Dedi ya. Betul. Kemarin kalau teman-teman ingat ataupun yang kemarin punya kesempatan hadir langsung ke Keling Tower, itu lumayan luar biasa Kak Dedi ya. Sekian ratus orang teman-teman bisa berkumpul di sini, dan itu jadi tanda gimana kita semua sudah siap dengan kondisi yang jauh lebih baik Kak Dedi ya. Oke. Kak Dedi, kalau kita ngobrolin soal tema kita, tapi sebelum itu saya mau bacain dulu promo-promo yang bakal berlaku ya. Silakan. Selama acara ini berlaku teman-teman, berlangsung teman-teman semua ya. Di layar teman-teman itu bisa lihat di sini ada dua promo yang berlaku selama acara FB Live ini berlangsung ya. Tepatnya sampai dengan jam 18.00 WIB. Gebyar pertama, Gebyar 1, ini adalah satu Ke Susu Skim ya, isi 15, dan juga Ke Ayulite isi 30. Teman-teman, cara bacanya gampang. Di situ teman-teman bisa mendapatkan diskon harga 10%. Wilayah A ya, itu harganya adalah Rp295.000, dan di wilayah B itu harganya hanya di Rp311.000 ya. Terus untuk harga promo ya. Oke. Di Gebyar 2 ya, Gebyar 2 adalah Cake Kids dan juga Propolis Platinum ya. Wilayah A di harga Rp272.000 ya. Oke. Ini bisa baca di bawah ya, di kolom bawah ya. Oke. Oh ya, wilayah A di Rp244.000 ya. Di wilayah B-nya di Rp260.000 ya. Betul ya.
Nah, teman-teman bisa baca aja ya, bisa dibaca semua di screen ya teman-teman yang tampil ya. Silahkan manfaatkan ya, ini semua berlangsung sampai dengan jam 18.00 hanya di aplikasi Kmart-nya ya. Oke, siap teman-teman semua, kita masuk sambil kita menunggu teman-teman semua ambil promonya. Saya langsung ngobrol dengan Kakak Dedi ya, akan bahas mengenai tema kita ya Kak Dedi ya. Karena kita tahu sendiri ya, setelah alhamdulillahnya si COVID ini melandai ya, kita sudah sahabatan lah ya sama COVID ya, begitu ya. Sudah menerima ya. Sudah menerima ya, saling terima gitu ya. Nah, sekarang mungkin yang sekarang cukup sering begitu jadi headline di mana-mana, kita berbicara mengenai hepatitis ya. Mungkin di bahasa-bahasa pemberitaan segala macam, bahasa lebih serem ya Kak Dedi ya, hepatitis misterius gitu Kak Dedi ya. Bener ya. Boleh nggak Kak Dedi ceritain dulu ke teman-teman semua apa sih sebetulnya hepatitis itu Kak? Oke, baik. Jadi hepatitis itu utamanya adalah peradangan pada organ kita, terutama pada liver atau hati. Oke. Nah, yang disebut misterius itu Kak Inggin, karena yang terdaftar atau yang kita ketahui hepatitis itu hepatitis A, B, C, D, dan E. Dan itu dinamakan berdasarkan virusnya. Jadi misalnya hepatitis A berarti virus A, hepatitis B itu virus B. Nah, yang tidak istilahnya tadi yang misterius ini karena hepatitis yang baru ini dan kasusnya banyak menyerang anak itu bukan dari kelima virus tersebut. Oh, beda lagi ya? Oke, iya betul. Jadi varian baru lagi gitu. Jadi dibilang misterius karena hepatitisnya terlihat spesifik menyerang anak. Oke, tapi ternyata pas dicek virusnya bukan berasal dari 5 virus yang sudah pernah ada sebelumnya. Gitu. Jadi disebut misterius karena hal tersebut gitu. Sedangkan hepatitis tersebut selain juga bisa dari virus sebenarnya bisa juga dari pola hidup kita. Misalnya suka konsumsi alkohol, lalu juga pola makan yang jorok ya, pola makan jorok sehingga livernya kena, atau suka minum obat-obatan yang non BPOM lah ya, yang tidak disarankan sehingga overdosis dan lain-lain sehingga merusak si livernya. Gitu. Jadi hepatitis ini bisa dari virus, bisa dari pola hidup. Gitu. Cuman yang ditemukan yang akut itu sebenarnya dari virus, tapi virusnya tidak ada di daftar lah, tidak ada di daftar WHO gitu. Oke. Nah, jadi Kak Dedi, ini kan sebetulnya jadi yang luar biasanya adalah tadi yang Kak Dedi udah singgung sebetulnya, spesifik dia menyerang anak ya, dan itu bisa dibilang langsung akut ya Kak Dedi ya. Kalau kita bilang tadi masalah pola hidup seperti itu ya, lifestyle atau segala macam ya, keseharian. Apakah memang kalau yang Kak Dedi baca mungkin referensi segala macam, si hepatitis ini begitu ya, faktor-faktor yang paling dekatnya kira-kira karena apa aja tuh Kak? Baik, jadi kalau faktor itu sebenarnya dari pola hidup ya. Pola hidup itu pertama adalah karena virus. Virus itu ya kenapa disebut juga seperti COVID kedua lah ya. COVID kedua karena pola penyebarannya atau pola terinfeksinya kita itu bisa melalui udara, bisa juga melalui kontak makanan atau melalui apa yang kita makan. Ya, betul. Contohnya kasih contoh misalnya yang tadi hepatitis A, B, C, dan E itu ada yang berpindah melalui udara, ada yang berpindah melalui darah, artinya mungkin donor darah atau dan lain-lain atau perpindahan darah. Ada juga bisa melalui misalnya saya kontak makanan yang sama, misalnya saya minum sendoknya Mas Inggin atau minum airnya Mas Inggin seperti itu juga bisa kena melalui seperti itu. Lalu juga virus bakteri misalnya, memang bakteri masuk ke dalam atau virusnya masuk ke dalam makanan dan kita makan. Itu jadi bisa kita yang langsung kena virusnya atau berpindah dari si A ke si B virusnya. Menular maksudnya. Penularannya gitu. lewat betul gitu. Jadi bisa lewat apa yang kita hirup atau apa yang kita makan. Gitu. Nah, kalau saya lihat gitu ya dari ceritanya Kak Dedi tadi walaupun singkat gitu ya. Ini sebenarnya mungkin bisa dibilang ya extension gitu ya dari yang kemarin COVID ya, cara penularan mungkin mirip-mirip gitu Kak Dedi ya. Terus sekarang bisa dibilang bahkan saya pernah baca begitu ya Kak Dedi ya. Koreksi kalau saya salah begitu ya.
ya bisa dibilang mungkin ini juga efek secara jangka panjang kemarin ya, artinya ada apa namanya booster segala macam. Apakah itu pun salah satu faktor juga begitu ya? Sebelum dijawab Kak Deddy, saya mau ingatkan kepada teman-teman semua, kalau teman-teman yang mau komen ataupun punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nanti akan kita bahas, saya akan bacakan satu persatu dan langsung akan dijawab oleh Kak Deddy. Ya. Jadi seperti itu Kak Deddy. Pertanyaan saya ini agak mirip-mirip ya. Apakah ini pun salah satunya adalah apa namanya impact betul ya? Salah satunya efek samping dari itu. Baik, jadi kalau dibilang efek samping mungkin enggak juga ya gitu, karena kan kalau kita lihat COVID itu kan menyerangnya ke arah paru-paru. Betul. Oke, sedangkan hepatitis itu arah organ liver sebenarnya kayak gitu. Jadi secara kalau dibilang extendnya ya mungkin secara pandemi mungkin ya, kita berharap jadi pandemi ya. Cuman secara lanjutan penyakit dari COVID mungkin ya karena penularannya mirip, tapi karena organ yang diserang berbeda dan virusnya berbeda kan. Kalau apa tadi, kalau COVID kita udah tahu ya, apa namanya COV2 itu ya kalau nggak salah namanya untuk virus COVID yang terakhir itu. Tapi kalau untuk hepatitis tadi udah jelas dari apa virus A sampai E di hepatitis yang dinamakan, dan mungkin yang jadi yang F ya, jadinya yang ke F nih, yang varian barunya gitu. Tapi kalau dibilang seperti lanjutan COVID beda karena penularan beda, dan kalau hepatitis itu sudah ada vaksinnya. Oke, vaksin yang tadi mungkin untuk anak yang di atas 1 tahun itu sudah bisa vaksin hepatitis sebenarnya Kak Inggin. Tapi yang hepatitis yang sudah dijadwalkan tadi ya, yang hepatitis A, hepatitis B itu sudah ada sebelum rumah sakit. Artinya sudah bisa penanggulangan sebenarnya, kayak ingin penanggulangan untuk menghindari kejadian terinfeksi di kemudian hari, karena seperti vaksin COVID lah ya. Kita menguatkan tubuh kita dari virus yang akan menyerang di kemudian hari, karena virus itu kan sebenarnya virus yang sama yang kita akan menjangkit tapi dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh kita beradaptasi sehingga menang lawan virus tersebut, dan kemudian hari ketika ketemu virus yang sama kita akan menang karena sudah pernah bertemu sebelumnya, udah ada histori sebelumnya kalau ketemu virus tersebut. Jadi kalau hepatitis sebenarnya relatif lebih bisa terhindar lah dari pandemi seperti COVID gitu, karena runtutannya sudah ada, cuman memang variannya baru gitu. Oke. Nah sebenarnya ya teman-teman, ini tadi penjelasan Kak Denny makin jelas ya. Kalau tadi kita bilang benar, saya juga jadi ingat, saya juga masih punya anak kecil ya, jadi ya balita seperti itu. Karena ada beberapa vaksin ya. Betul. Salah satu mungkin hepatitis. Betul. Ya. Tapi ya kalau bisa dibilang anak kecil itu kan belum lama dapat vaksin hepatitis, tapi banyak yang diserang anak kecil, ya kan? Entah itu dari dari segi imunitas lebih lemah dibandingin orang dewasa segala macam begitu ya. Si virus ini emang berani sama yang lemah gitu ya. Benar ya? Nah, kalau kita cerita Kak Deddy soal gejala. Ya, gejala dari si hepatitis ini Kak Deddy. Boleh diceritain nggak gimana, apa aja kira-kira gejala-gejala identik dari si hepatitis ini? Baik, jadi kalau untuk hepatitis secara umum, apa namanya, gejalanya ya, kita ngomongin orang dewasa dulu ya, itu bisa demam, nyeri otot, lalu juga nafsu makan berkurang, lalu juga biasanya urinnya warnanya agak kekuningan. Lebih kuning dari biasanya. Gitu. Lalu juga bisa ada mual, muntah dan lain-lain. Tapi yang gejala yang sekarang untuk anak banyak terjadi seperti BAB-nya warna kuning, lalu juga matanya agak menguning kayak gitu. Jadi juga ada suka ada kejang atau dan demam gitu. Jadi pasti orang tua ngelihat anak langsung kejang, langsung khawatir sekali kan, pasti kan gitu kan. Padahal mungkin kejangnya macam-macam ya penyebabnya ya gitu kan. Tapi kejang ini merupakan salah satu gejala yang dialami oleh beberapa pasien awal menderita hepatitis yang varian baru tersebut kayak gitu. Gitu. Jadi kalau gejala secara luas dari demam dan lain-lain, kurang nafsu makan, lalu mata menguning, BAB-nya warnanya agak menguning, lalu juga urinnya agak lebih kuning dari biasanya. Ya. Lalu juga BAB-nya kalau nggak kuning atau malah berpucat. Lebih pucat dari biasanya. Artinya tidak normal lah. Tidak normal dari biasa. Karena kan kalau anak kecil pupnya kan sebenarnya gitu-gitu aja ya harusnya ya, nggak seperti orang dewasa kan. Ketika warnanya sudah berubah dari yang biasa,
saya sarankan untuk coba cek dulu ke dokter. Gitu, dikhawatirkan hepatitis atau mungkin ada permasalahan pencernaan lainnya. Oke. Gitu. Bedanya mungkin salah satunya suhu badan, temperatur nggak sampai ke demam gitu nggak ya? Demamnya sampai ke demam juga? ada, Demam kayak ada, ya? tapi maksudnya relatif ya, bukan yang Bukan semuanya jadi demam. identik Ya, ya? bukan jadi identik. Biasanya tadi yang kuning-kuning tadi ya, Betul, matanya, lalu juga urinnya, lalu juga tadi BAB-nya kuning atau kepucat seperti itu. Oh, oke. Nah, ini kalau tadi kita udah tahu gejalanya begitu ya. Nah, taruhlah misalkan sudah terlanjur atau bahkan ada indikasi kena gitu ya. Berarti kan udah nggak mungkin lagi preventif ya, Kak Deddy ya. Apakah kalau misalkan memang ternyata sudah terindikasi dan bahkan sudah diagnosanya mungkin ke arah sana gitu ya. Oke. Taruhlah misalkan ada orang-orang ya udah mungkin kayak flu biasa atau misalnya demam biasa atau segala macam lah ya. Apakah kalau misalnya didiemin gitu ya Kak ya? Tadi kita tahu ya ada beberapa kasus gitu ya yang sudah sampai meninggal dunia seperti itu. Apakah memang bisa sampai ke impact yang jauh lebih parah Kak dari kalau misalnya sudah ada gejala-gejala seperti itu? Oke, jadi ketika hepatitis ini didiamkan lah ya, istilahnya tidak diobati dengan benar ya. Betul. Gitu kan, tidak diobati dengan benar, impact-nya adalah pengerusakan di livernya. Tadi kan menyerang liver, hepatitis didiamkan sehingga livernya jadi bermasalah, itu bisa jadi sirosis. Sirosis itu pembengkakan pada hati atau juga menjadi kanker hati. Kanker hati. Gitu. Jadi sangat berbahaya sebenarnya kalau didiamkan aja. Sehingga butuh istilahnya penanganan segera mungkin lah. Karena juga kan dengan gejala-gejala tadi pasti tidak nyaman ya, terutama kan menyerang anak kecil yang imunnya lemah. Gitu, sehingga butuh penanganan secepatnya lah. Jadi kalau ada indikasi-indikasi gejala seperti tadi, saya sarankan untuk coba cek dulu ke dokter. Gitu, karena ini masalahnya adalah virus sehingga butuh penanganan yang nggak bisa, kan kalau misalnya kita demam udah kasih paracetamol aja, kan kadang gitu ya, kayak gini ya. Untuk atau misalnya kadang BAB-nya istilahnya kalau kita main ceret lah ya, kasih obat untuk melancarkan atau mengeraskan gitu kan. Kadang kita pengen yang gampang di rumah, tapi kalau sudah gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, saya sarankan untuk cek dokter kan. Cek dokter ya, gitu. Apalagi sebenarnya faktor X-nya, faktor lainnya gitu Kak Deddy ya. Kita tahu cuaca sekarang itu ekstrim banget ya Kak Deddy. Betul Kak Enggi. Di luar kalau kita ngomong biasa suhu mungkin di 25, 26, 7 atau 30 bahkan sekarang udah di atas 30 derajat ya. Betul. Tapi kalau kita lihat hari ini atau bahkan dari kemarin itu hujan. Ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah hujan ya, adem ya Kak Deddy ya. Betul. Tapi ini juga jadi faktor kalau misalnya tubuh kita nggak kuat, ya imunitas juga nggak bagus. Betul. Itu juga bisa jadi faktor X ya, eksternal gitu ya. Karena kalau kita kan istilahnya adalah dari musim hujan ke panas itu kan pancaroba ya. Istilahnya pancaroba, artinya sekitar bulan-bulan tengah tahun lah ya, itu ada perpindahan dari musim panas ke musim dingin. Artinya itu perubahan bulan itu udah ganti ketika suhunya berubah. Sedangkan ini paginya dingin, paginya panas, siangnya panas, sorenya hujan, besok paginya panas lagi, panasnya panas ekstrim lagi, sehingga perubahan cuaca itu dalam hitungan hari Kak Enggin. Sehingga tadi yang Kak Enggin bilang faktor X itu ya betul terjadi karena cuaca ekstrim istilahnya, karena perubahannya terlalu cepat sehingga tubuh kita pun harus menyesuaikannya juga harus cepat. Sedangkan tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan dari dingin ke panas, dari panas ke dingin. Gitu. Ini makin seru teman-teman semua, tapi ya saya mau ingetin, ayo siapa di sini yang udah gercep ambil promonya ya. Di promo, sekali lagi promo yang saat ini berjalan, Gebiar promo dan produk ya. Ada 2 gebiar, gebiar 1 Kesusu Skim isi 15 dan juga Ayu Light isi 30 ya. Itu ada potongan harga 10% ya, teman-teman semua bisa dibaca ya. Dilihat saja gitu ya, potongan 10%-nya itu jadi harganya berapa, tinggal wilayah A dan wilayah B. Dan di gebiar yang kedua, Cake Kids dan juga 1 Propolis Platinum ya, ada potongan juga sama teman-teman semua, harga spesial untuk hari ini saja sampai dengan jam 18.00 ada potongan harga 10% untuk gebiar yang kedua. Dan ini semuanya berlaku di aplikasi Kmart. Teman-teman mau tahu gimana caranya untuk download ataupun gimana gunakan aplikasi Kmart yang gampang itu? Saya mau kasih lihat teman-teman satu video tentang aplikasi Kmart. Cara download aplikasi Kmart yang mudah dan gampang. Yang pertama,
Buka dulu aplikasinya di handphone, cari App Store atau Kira-kira Play Store bebas. yang logonya kayak gini ya. Kalau misalkan udah ketemu, kamu cari di kolom pencarian Kmart. Udah ketemu, yang logonya kayak gini nih Kmart-nya. Udah ketemu belum? Udah? Oke, langsung aja di-download. Tungguin 1, 2, 3. Udah ke-download kan? Nah, sekarang kamu udah bisa pakai aplikasi Kmart. Langsung aja ya, login. Jangan lupa. Satu. Nah, itu dia ya teman-teman semua, aplikasi Kmart segampang itu ya. Teman-teman tinggal download aja dan juga nikmatin hebatnya aplikasi Kmart itu. Nah, sebelum saya lanjut ya, saya mau ingetin yang punya pertanyaan silahkan langsung tuliskan di kolom komentar. Saya akan bacakan, langsung dijawab oleh Kak Dedi. Nah, sebelum ini udah ada pertanyaan nih Kak Dedi ya, Oh, siap, dari siap, Bang. viewers kita nih, Oke. fansnya Kak Dedi. Tapi sebelum itu, saya mau tanya, tadi kan soal perubahan cuaca Oke. segala macam. Benar atau enggak, ataupun ini faktanya, Oke. ini fakta ataupun mitos gitu Kak Dedi ya, virus itu sebetulnya akan jauh lebih cepat mati ketika cuaca panas atau cuaca dingin Kak Dedi? Saya juga awam. Gimana menurut Kak Dedi? Oke, jadi saya nggak bisa generalisasi seperti itu kayak gini ya, karena virus itu tidak bisa spesifik semuanya kalau panas semua mati atau semua dingin semua mati, tapi memang contohnya DBD. DBD. Oke. DBD, terus juga virus-virus malaria seperti itu kan ketika musim hujan sebenarnya Kak Inggit, ketika lembab sebenarnya, aku nggak bilang dingin tapi lebih ke lembab. Ketika lembab itu memang penyakit menyebar atau penyebaran penyakit menjadi faktanya penyebaran penyakit menjadi lebih mudah dan juga kondisi tubuh menjadi lebih menurun dan penyakit lebih mudah masuk karena imun kita turun gitu. Betul. Jadi kalau Kak ingin bilangnya lebih panas atau lebih dingin, itu relatif ya kekuatan si Sifat virusnya. virusnya beda-beda, Ya, betul. tapi kalau memang virusnya kena cuaca ekstrim, misalnya virusnya nih kena air panas ya atau 100 derajat Celcius, ya akan mati. Makanya waktu itu ada sempat masalah yang flu burung dan lain-lain. Itu kan disarankan oleh pemerintah adalah konsumsi makanan yang matang. Betul. Ya kan, hindari yang setengah matang atau yang mungkin mentah. Kenapa? Karena virus ketika kena suhu yang terlalu panas kayak 100 derajat atau kalau kita air matang gitu ya, tidak akan mati gitu. Tapi kan masalahnya suhu panas sekarang kan nggak 100 derajat kan, mungkin betul. di 30-an, mungkin agak-agak naik 35 gitu kan. Jadi virus masih bisa bertahan Betul. kayak gitu. Jadi kalau dipukul rata, kalau panas virusnya mati gitu kan, itu enggak. Cuman kalau setahu saya ketika lembab atau arahnya ke musim hujan atau dingin, itu virus akan mudah menyebar dan penyakit itu banyak. Malaria, DBD, lalu juga hepatitis seperti ini itu makin lebih mudah menyebar Pak Inggit Iya, sebenarnya. betul. Kalau kita mikirin si tipikal virusnya gimana kan itu mikirin orang lain ya, bingung, capek ya. Dengan kita pikirin gimana diri kita Betul, aja ya, betul, ya. kayak gini, Imunitas betul. kita, pola Betul. hidup kita jauh lebih Betul. bagus, lebih Betul. sehat segala macam ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan langsung ya, ada pertanyaan dari kolom komentar dari Kakak Suci Mukti ya. Oke, pertanyaannya, tanya dokter. Dokter Dedi ya. Pasien hepatitis apakah bisa sembuh total setelah pengobatan katanya? Apakah bisa sembuh total setelah pengobatan? Dan apakah potensi mudah kambuh lagi? Dokter Dedi, silakan Pak Dokter. Oke, jadi kalau hepatitis sih harusnya bisa ya. Harusnya dia bukan seperti apa ya aku bilang ya, bukan seperti diabetes Betul. yang ataupun jantung yang kita harus istilahnya menerima lah untuk kalau kita punya gangguan. Kalau diabetes kan seperti gangguan kemampuan untuk insulinnya keluar, lalu juga diabetes atau jantung kan berarti jantungnya sudah tidak bekerja dengan normal. Tapi kalau virus, ini kan jatuhnya virus harusnya bisa, tapi seberapa ampuh atau seberapa cepat balik lagi ke cara penanganan dan juga kemampuan si orang tersebut. Betul. Karena kalau tadi imunnya lemah, ketika lemah banget terus virusnya masuk, artinya kan virus yang masuk dalam tubuh sudah lebih banyak daripada mungkin yang imunnya turun sedikit aja. Betul. Gitu. Jadi balik lagi ke penerimaan si orangnya. Pertanyaannya kalau bisa kambuh lagi atau enggak? Iya. Sama seperti COVID lah Pak Kak Inggin. Ketika orang yang sudah pernah kena COVID, apakah bisa kena lagi? Bisa dong, betul, ya kan. Tapi mereka punya imunitas atau
toleran yang lebih kuat dibandingkan sama orang yang bahkan belum kena gitu. Jadi kalau ditanya bisa kambuh lagi atau kena lagi, bisa, tapi harusnya dia lebih kuat dibandingkan sama orang yang belum pernah. Yang belum pernah, udah gitu. brody ya, udah jadi brother ya. Kira-kira seperti itu gitu. Jadi dia butuh sudah pernah masuk lah, sudah pernah kenal lah, harusnya pas ketemu lagi dia lebih kuat. Iya, Itu kan, tapi tergantung di saat on point ketika dia lagi kena virus ini, dia lagi lemah nggak nih imunnya, ya kan, gitu. Walaupun sudah pernah kenal, gitu, tapi secara relatif harusnya nggak kena lagi karena sudah pernah kena sebelumnya, gitu. Tapi balik lagi, ketika lagi terjangkit ya kayak COVID lah ya, bisa kena 2 kali kan, gitu. 2 kali, ya. Tapi saya nggak pernah lihat sampai 3 ya, harusnya udah kenal banget tuh ya, udah brother banget tuh ya, gitu. Udah akrab banget sih harusnya ya. Gitu ya. Jadi ya. Oke, pertanyaan yang kedua dari Kak Bimo Suryo. Pak Dokter Dedi, berapa dosis propolis untuk anak usia 4 tahun? Wah, ini sebenarnya pertanyaannya udah jauh. Langsung ya. Aku sambil bahas produk aja ya kalau boleh. gitu kayak gini ya. Nah, tadi untuk jawab pertanyaan Kak Bayu ya. Aduh, saya lupa namanya, Kak Bayu kalau nggak salah tadi. Yang barusan iya Bayu. Kak Bayu ya. Iya, Bima sorry. Oh, Kak Bima Aryo ya. Bima Suryo loh, Kak Dedi berubah-ubah. Iya. Bubur merah putih Kak Dedi. Waduh. Nah, ini Kak Dedi ya, kalau misalnya tadi kan kita udah, tadi teman-teman udah jauh lebih paham gitu, jauh lebih kegambar setidaknya seperti itu ya. Bagaimana hepatitis ini, faktor-faktornya, gejalanya seperti apa, begitu ya, ataupun impact-nya. Nah, sekarang kita fokus kepada solusi ataupun penanganan gitu yang mungkin bisa lebih dekat dihadirkan ke rumah Kak Dedi. Begitu ya. Kira-kira ada siasat apa atau ada solusi apa nih Kak Dedi? Baik, di sini ada 4 produk ya Kak Inggin, ada Suskim, Ayulite, Propolis, dan K-Kids. Tadi karena kita arahnya ke anak-anak ya untuk yang hepatitis ini. Jadi di sini ada 2 produk antivirus dan 2 produk imunitas. Oke, kenapa virus. Karena tadi hepatitis itu virus, berarti kita butuh antivirus, dan tadi dia akan menyerang ketika imunitas kita rendah. Artinya kita butuh untuk ningkatin imun kita. Pertama kita bahas yang tentang antivirusnya dulu. Yang pertama adalah di propolis. Tadi sesuai jawab yang tadi ya? Betul. Kalau untuk anak umur berapa? 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun itu mungkin bisa 2 tetes sampai 3 tetes aja. 1 kali sehari udah cukup sih sebenarnya, kayak ingin 1 kali sehari, atau kalau mau 2 kali sehari 2 tetes itu masih oke gitu kan untuk umur 4 tahun. Tapi kalau sudah dewasa mungkin di atas 15 ya, udah SMP ke atas itu bisa sampai 3 kali sehari kayak ingin. 3 kali sehari ya. Arahnya adalah ke antivirusnya. Baik ada atripilin C, bioflavonoid dan lain-lain, itu antivirus yang bekerja untuk menangkal virus yang masuk ke dalam tubuh. Dia nggak pandang dulu virusnya apa, dia akan menangkal virus yang masuk, gitu. Selain juga sebenarnya ada imunitasnya juga dari propolis ini. Cuman utamanya kita sering bilang propolis adalah antivirus alami atau antibiotik alami. Sehingga dia tadi spesifik untuk menyerang anti jamur, anti bakteri, antivirus ya. Dia untuk, makanya dibilang antibiotik alami. Gitu Kak Inggit. Lalu yang kedua antivirus ya, masih antivirus ya. Yang kedua adalah Ayulite. Ayulite ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu, dia spesifik untuk menjaga liver atau hati. Bukan hati yang ini yang kayak gini ya. Hati yang bawah ya, liver ya. Iya. Di sini juga pasti teman-teman udah tahu Ayulite ini adalah selain kita tahu untuk menjaga liver, ternyata dia juga punya antivirus untuk utamanya untuk melindungi liver sebenarnya bagian. Jadi dia sebenarnya ada imunitas juga untuk tonik di livernya tersebut, maupun maupun antivirus untuk virus yang masuk terutama ke arah liver. Konsumsinya gimana untuk orang dewasa? 2 kapsul 2 kali sehari. 2 kapsul 2 kali sehari. Tapi kalau untuk anak-anak lihat umurnya, mungkin kalau di atas 4 tahun kayak tadi itu sebenarnya cukup 1 kali 1 aja. Gitu. Tapi kalau sudah umur belasan 12, 13 itu bisa 1 kali 2. 1 kali 2. Gitu. Jadi kalau kayak tadi 4 tahun, 5 tahun 1 kali 1 atau kalau misalnya agak susah bisa dibuka ke ingin kapsulnya. Dibuka. Kapsulnya dibuka, dalamnya ya. Dalamnya. Bubuknya itu ya. Kalau misalnya terlalu banyak setengah, misalnya setengah pagi, setengah sore it's campurin ke madu atau mau campurin ke susu supaya lebih mudah dikonsumsi. Karena kan ini bentuknya bubuk ya, sebenarnya bubuk. Jadi dibuka kapsulnya, bubuknya
dicampurkan ke susu atau madu. Siasat buat ngatur dosis juga ya. di situ Betul, ya? betul. Kalau tadi kan saya bilang 1 kali sehari, ternyata kalau satu itu merasa terlalu banyak untuk anak 4 tahun ya, bisa dibagi 2 melalui isinya dibuka. Sebenarnya isinya nggak terlalu banyak sih, cuman kan anak kecil ya namanya agak susah, jadi bisa dicampur dengan madu atau susu. Satu itu dibagi setengah-setengah, gitu. Oke, itu tadi berarti seri untuk antivirus. Betul, Ya. betul. Tadi seri yang kedua anti apa Kak? Ini imunitas, Oh, imun booster, imun booster ya? Iya, imun booster. Boleh sekalian nggak Kak Dedi? Coba dikenalin Kak Oke. imun booster itu. Ini yang pertama adalah susu skim. Ini semua harusnya sudah tahu ya. Ini salah satu produk yang cukup laris sebenarnya. Karena apa? Karena susunya ini skim, kayak ingin jadi rendah lemak, Oke. sehingga sebenarnya bagus juga untuk yang mau diet nih. Jadi karena dia nggak pakai lemak, sehingga manfaat susunya dapat. Yang kedua lemaknya rendah, sehingga tidak menggemukkan lah istilahnya. Betul. Yang kedua adalah tinggi kolostrum. Nah, kolostrum inilah sebenarnya kayak ingin yang sebagai berfungsi sebagai imun booster, imunoglobulin istilahnya untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya kayak ingin sebenarnya. Gitu. Jadi kolostrum ini penting ada di susu skim ini sehingga membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan ini juga boleh dicampur nih Kak Ingin. Dicampur Susu skim ya. ini kalau misalnya buat Karena anak-anak. warna putih ya Kak Dedi ya. Identik kan Betul. berarti kan full cream ya. Nggak ada Betul, rasanya, betul, misalkan full ya, cream, ditambah betul. sedikit rasa madu misalnya. Madu itu masih boleh Kak Ingin. Sebenarnya kalau anaknya nggak ada permasalahan dengan gula, it's okay tambah gula ya? sebenarnya it's okay sebenarnya. masih oke ya? Masih oke, cuman memang lebih disarankan pakai madu, pakai spirulina lebih bagus karena spirulina kan protein ya. Protein tinggi, lalu juga rasanya enak, blackcurrant, lalu juga ada vitaminnya banyak sekali, mineralnya banyak sekali. Alangkah lebih baiknya tambah dengan spirulina untuk rasanya di susu skim ini, karena ini kan plain kan. Betul. Tapi kalau misalnya mau dengan madu gitu atau mau dengan gula ya oke lah gitu kan sebenarnya. Kondisi gitu. panas, dingin masih oke ya? Eh, Atau disarankan mana? Sebenarnya panas tapi Hangat ya? istilahnya hangat-hangat Hangat itu kuku ya? untuk mencairkan susu. Tapi kalau pakai air panas banget, kayak ingin takutnya adalah merusak susunya, merusak kolostrumnya tadi. Oke. Jadi sebenarnya hangat-hangat kuku aja, sebenarnya hangat-hangat kuku aja sehingga susunya bisa larut lah istilahnya. Baru nanti kalau berikutnya mau jadi es atau apa nggak masalah gitu kan, yang penting sudah larut. Tapi jangan pakai air panas mendidih atau air panas tinggi lah ya, Betul. karena akan merusak si kolostrumnya tadi. Ya, Gitu. betul. Oke, masih ada. Nah, sebelum kita ke seri yang tadi imun booster ya, Ya. ada pertanyaan dulu Kak Dedi nih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Kak Nina Agustina. Tanya Pak Dokter Dedi, aduh mantap. Dokter Dedi luar biasa ini. Tanya Pak Dokter, apa hepatitis berhubungan dengan virus corona katanya? Oke. Boleh dulu. Jadi dibilang hubungannya nggak ada ya, cuman memang cara infeksi ke tubuh kitanya mirip. Tadi saya bilang kalau berhubungan beda karena virusnya beda, organ yang diserang juga beda. Ya kan? Jadi kalau virusnya tadi beda ya, corona sama hepatitis, lalu juga yang diserangnya kalau corona kan jelas ke paru-paru, kalau hepatitis itu ke arah liver atau hati. Jadi sebenarnya beda-beda, cuman cara infeksinya mirip, yaitu melalui apa yang kita makan sama apa yang melalui kita hirup. Jadi sebenarnya untuk penderita hepatitis harusnya pakai masker kayak gini, karena dikhawatirkan menularkan ke yang lain. Karena tadi saya bilang penularannya bisa melalui darah, bisa melalui pertukaran sendok misalnya, ataupun melalui cairan. Cairan ini kan bisa jadi tadi melalui satu gelas berdua misalnya sama kayak gini, droplet pun bisa. Betul. Gitu. Itu sebenarnya yang mirip dengan corona itu seperti itu. Tapi kalau dari permasalahan yang diderita, lalu juga gejalanya agak berbeda kan, lalu juga penyebabnya itu kan berbeda. Gitu. Cuman cara penularannya mirip. Iya. Gitu. Jadi si corona ini karena emang udah 2 tahun ya, jadi betul. emang terus-terusan kebayang Betul. corona. Kayak sekarang dihubung-hubungin lagi mirip-mirip corona ya Kak Dedi ya. Betul. Masih susah move on soalnya kita tuh ya. Iya. Dari corona. Iya. Nah, ini teman-teman semua ya, kalau misalkan kita ngomongin tadi ya apakah itu corona seperti itu tadi gejala-gejala pun sudah ada. Ini ada satu produk lagi dari seri yang imun booster Kak Dedi. Tadi Kesisus Cream sudah masih ada satu produk kecil ini tapi luar biasa Kak Dedi. Oke, yang terakhir ini seharusnya
mitra Kelly yang punya anak harus semua konsumsi ini ya. Ini namanya Omega Kids atau K-Kids. K-Kids. Oke, kenapa ada yang bilang K-Kids lebih Omega Kids? Karena ini di dalamnya sama, ada Omega 3, mirip Omega Squash lah ya. Omega Squash. Omega 3, kenapa? Isinya ada Omega 3, cod liver oil, vitamin A dan vitamin D. Nah, utamanya tadi saya bilang kenapa imun booster, karena cod liver oil ini. Cod liver ini berarti minyak hati ikan cod, keingin dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, selain tadi cod liver oil, lalu juga ada Omega 3 dari salmon Norwegianya. Artinya sebenarnya arahnya untuk peningkatan daya ingat, daya tangkap, konsentrasi di sekolah dan lain. Apalagi sekarang sudah mulai tatap muka ya, kayak gini sudah mulai full masuk sekolahnya sehingga udah mulai nggak bisa nih sambil zoom layarnya dimatiin sambil makan, udah nggak bisa nih, harus konsentrasi penuh. Nah ini K-Kids bisa bantu untuk meningkatkan daya tangkap dan konsentrasi si anak. Selain itu juga ada vitamin A dan vitamin D yang bagus untuk pertumbuhan, baik untuk matanya, vitamin A dan vitamin D untuk pertumbuhan dia tinggi badan dan juga pertumbuhan istilah kuantitatif dan kualitatif tumbuhnya. Gitu. Aturan minumnya gimana Kak Dedi, konsumsinya? Kalau untuk 1 sampai 6 tahun itu sebenarnya 1 kapsul cukup. 1 hari ya? 1 hari, lalu 6 tahun ke atas itu bisa sampai 1 sampai 2. 1 sampai 2. Ya, jadi kalau misalnya baru kayak setahun 2 tahun bisa dibuka kayak soft gelnya, digunting, terus soft gelnya itu dimasukkan ke sendok. Kalau anak aku sih kemarin langsung minum nggak masalah, karena baunya memang tidak sekuat Omega Squash. Betul. Oke, karena Omega 3 memang lebih tinggi di Omega Squash ya. Tapi ada juga yang mungkin baunya namanya Omega 3 ya, bau ikan kan, itu bisa juga ditambahkan dengan madu, ditutupin atau dengan campurkan ke susunya, diaduk, betul, gitu kan, it's okay. Yang penting kan campur sebenarnya dengan susu ini berarti bisa boleh ya? kayak gini, boleh kayak gini. Jadi susu diseduh dulu, ketika sudah sudah jadi, baru omeganya digunting, dimasukkan, diaduk lagi, betul, itu oke, gitu. Tapi kalau mau yang mungkin biar cepat, itu bisa langsung di sendok, langsung dimakan. Mungkin bisa kasih madu ya untuk nutupin baunya ya. Betul, gitu. betul. Wah, luar biasa teman-teman semua ya. Sudah ada 2 seri nih. Seri untuk antivirus ya. Tadi ya ada 2 produk, Propolis dan juga Ayulite. Dan juga untuk seri imun booster, kayak susu skim dan juga ada K-Kids ya Kak Dedi ya. Pertanyaan saya Kak Dedi. Kalau misalkan ini artinya kita semua lagi fokus ke, kan banyak banget ya penyakit lah ya, begitu ya, potensi-potensi penyakit pun ada. Kalau kita sekarang bicara mengenai si hepatitis sendiri sesuai dengan tema kita, Kak Dedi gitu ya, apakah kalau misalkan saya untuk preventif gitu ya, apakah semua 4 produk ini harus saya punya sekaligus gitu, atau bisa dulu misalnya Propolis dan Ayulite, atau seperti apa tuh Kak Dedi untuk memaksimalkan preventifnya gitu Kak Dedi ya? Oke, jadi aku bilangnya paket hemat sama paket komplit gitu aja kan gitu ya. Boleh, bisa lah gitu ya. Kalau paket komplit tentu semuanya ya. Yes. Semuanya, karena tadi ada untuk imun boosternya, ada untuk antivirusnya nih Bapak Ibu. Jadi kalau saran saya memang semua. Oke, tapi kalau mau paket hemat minimal 1 imun boosternya, 1 untuk antivirusnya. Jadi misalnya boleh dikombin. Kayak tadi dipaketkan sebenarnya itu masing-masing ya. Betul. Jadi misalnya tadi K-Kids temannya sama Propolis ya kayak gini. K-Kids sama Ayulite. Iya, K-Kids. Iya benar, K-Kids sama Propolis. Betul. K-Kids sama Propolis artinya imun boosternya 1, antivirusnya 1. Lalu Ayulite sama susu skim ya, betul kayak gini ya. Jadi itu imun boosternya 1, susu skimnya 1. Jadi sudah disesuaikan dengan paket sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau mau yang hemat bisa ambil tadi Gebiar 1 apa Gebiar 2. Kalau mau yang paket komplit, Gebiar 1, Gebiar 2 dulunya dibeli. Gitu. Oke, tuh dia teman-teman semua. Kak Dedi kurang apa ya? Jadi ini betul-betul tadi cerdas banget ya. Ada paket komplit sama satu lagi paket hemat. Ngomongin paket hemat teman-teman semua, saya mau kasih lihat, saya mau ingetin lagi untuk Gebiar promo dan produk ya yang masih berjalan mulai dari tadi ya, yang selama Facebook Live kita mulai sampai dengan jam 18.00 di Gebiar 1 ya, teman-teman bisa lihat di gadgetnya begitu. Ini adalah susu skim isi 15 dan juga Ayulite isi 30, teman-teman bisa dapat diskon 10% ya.
ini udah kawin banget ya apa yang tadi Kak Dedi ceritain. Ada paket imun boosternya, ada paket antivirusnya. Nah itu Gebiar 1. Di Gebiar yang kedua, ini adalah K-Kids dan juga Propolis Platinum ya. Teman-teman juga sama. Selama acara ini berlangsung, teman-teman bisa dapetin diskon 10%. Makanya klik sekarang juga aplikasi Kmart-nya ya, karena ini berbatas waktu, bukan promo yang terus-terusan kayak Dedi ya. Betul kayak gini. Jadi harus Gitu. segera langsung pegang handphonenya, langsung login, Betul. langsung belanja kayak gitu. Nah itu dia, segampang itu teman-teman semua ya. Nah Kak Dedi ini makin seru, makin panas lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Saya masih buka kesempatannya untuk teman-teman tanya langsung kepada Kak Dedi ya. Nah Kak Dedi, tadi Kak Dedi udah ceritain ya, sampai dengan tadi cerita mengenai produk-produk yang bisa teman-teman pilih, Oke. teman-teman konsumsi gitu Kak Dedi ya. Oke. Kalau dari Kak Dedi sendiri begitu ya, ada nggak sih tips begitu ya? Kan siapa sih yang pengen sakit gitu Kak Dedi ya? Ada nggak tipsnya begitu ya, biar teman-teman yang posisi sekarang mungkin alhamdulillah masih sehat, ya jangan sampai di titik yang pernah sakit atau akan sakit seperti itu Kak Dedi. Oke. Boleh nggak tipsnya dari Kak Dedi? Baik, jadi seperti saya bilang, kita ngomong hepatitis ya kayak gini. Betul. Hepatitis tadi bisa melalui apa yang kita hirup dan apa yang kita makan. Betul. Berarti kita harus aware lah, atau Ya. kita harus sadar apa yang kita hirup dan apa kita makan. Ya. Artinya kalau apa kita hirup, dari saya sebaiknya mungkin karena hepatitis ini sudah mulai masuk ke Indonesia, kita tetap pakai masker. Oke. Oke, karena walaupun memang sudah dibolehkan ketika di ruang terbuka ya kayak gini. Ya. Cuman karena hepatitis ini baru masuk dan kita nggak tahu nyerangnya kemana, maksudnya nggak bisa pilih kan, maksudnya Benar. bisa seperti COVID dulu lah ya. Benar. Gitu kan. Jadi sebaiknya sih menurut saya tetap pakai masker dulu kayak gitu, sekiranya Iya. sampai hepatitis ini mereda atau minimal vaksinnya sudah ada. Iya, Gitu, itu untuk dia. menghindari kita tidak inginkan lah ya. Benar. Lalu yang kedua tadi adalah melalui apa yang kita makan atau mulut. Oke, jadi jangan dulu sharing-sharing gelas atau Benar. makanan atau sendok atau lain. Mungkin kalau misalnya ada makanan besar ya bawalah sendok pribadi atau garpu pribadi, pindahkan dulu ke tempat lain baru dimakan. Ya. Artinya tidak ada pertukaran yang terjadi. Ya, Gitu. betul. Jadi saya sarankan tetap ada aware lah Ya. untuk masalah hepatitis ini. Memang belum besar kayak gitu, memang belum besar di Indonesia. Tapi kan dulu juga COVID kan Awalnya begitu satu dulu orang, ya. dua orang kan gitu, Benar. kan sampai sekarang udah jutaan yang kena kan. Benar. Kayak gitu sampai jadi pandemi gitu. Makanya tetap adalah perlindungan untuk kita, terutama untuk yang hepatitis ini gitu ya. Betul, Karena betul. misterius karena belum hepatitis ini belum virus yang belum terkenal sebelumnya. Gitu. Jadi Oh, oke. awasi apa yang kita masuk dan apa yang kita hirup sebenarnya. Oh, oke. Jadi emang tetap ya protokol kesehatan yang udah sebenarnya udah iya. selama ini ya 2 tahun ini kita kita terapin, tetap jangan sampai kendor ya. Betul. Apalagi soal masker tadi kita udah kadung gitu ya, udah Iya, terlanjur iya. masker jenik gitu ya. Iya. Nggak pakai masker ada yang ketinggalan gitu ya. Betul. Nah itu dia. Ini masih ada pertanyaan ternyata ya. Pertanyaan, ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Neng Mardiah. Tanya Kakak, untuk anak-anak, K-Kids dan Propolis jika sedang mengkonsumsi obat dokter, apa bisa Kak Dedi? Oke. Jadi semua produk Keling sebenarnya bisa dikonsumsi beriringan dengan produk dokter. Oke. Cuma dikasih jarak nih Bapak Ibu, minimal 1 jam lah. 1 jam sampai 1,5 jam dari produk dokter. Kalau atau mungkin seperti ini, kalau produk dokternya Ya. disarankan dikonsumsi sebelum makan, berarti konsumsi produk Kelingnya setelah makan saja. Tapi kalau produk dokternya dikonsumsi setelah makan, Ya. berarti produk Kelingnya sebelum makan. Biar gampang seperti itu. Karena kan ketika makan ada jarak waktu pasti kan. Betul. Dan nggak langsung makan tuh butuh waktu, lalu juga minum mungkin segala macam baru minum produk lagi. Jadi mungkin biar gampang seperti itu aja. Kalau produk dokternya setelah makan, produk Kelingnya sebelum makan. Kalau produk dokternya sebelum makan, produk Kelingnya setelah makan. Setelah makan, oke. Artinya sih sebenarnya atau nggak di kedua jam tersebut, berarti dikasih jarak 1 jam sebenarnya. Oh, oke. Jadi produk ini intinya bisa berdampingan dengan produk Bisa. produk dokter ya, Bisa. gitu. Jadi untuk kakak yang tadi ya bisa langsung bisa dilanjutkan ya, dilanjutkan konsumsi produk dokternya, Betul. dan juga sekarang berdampingan dengan produk-produk yang tadi Propolis ataupun K-Kids tadi, ya, Betul. gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya kakak ya. Pertanyaan yang keempat, ada pertanyaan dari siapa?
pertanyaan dari Kak Ori Andresia. Oke. Ayulite bisa buat ibu menyusui, Kak Dedi? Oke, baik. Jadi produk Ayurveda semuanya tidak disarankan sebenarnya untuk orang yang sedang hamil dan menyusui, Ibu Ori ya. Ibu Ori, betul. Ibu Ori tidak disarankan untuk untuk ibu menyusui ataupun hamil ya. Bumil, busui. Bumil ya, busui ya. Heeh. Kenapa Ayurveda ini kan bersifat activating. Masih ingin konsepsi dia ya. Nah, activating ini artinya ketika orang hamil atau ketika orang menyusui kan kondisinya sebenarnya lebih lemah. Ya. Karena dia harus berbagi badan, tanda kutip ya. Betul. Apalagi hamil masih berbagi badan dengan anaknya, ataupun menyusui kan apa yang dia makan akan ditransfer ke anaknya. Betul. Betul ya? Iya. Nah, ketika mengkonsumsi Ayurveda yang istilahnya activating, yang boosting untuk organ-organ tertentu, dikhawatirkan ketika kondisinya lemah, di-activating dengan artinya harus metabolismenya harus lebih lebih bekerja keras, takutnya jadi malah nggak sinkron lah istilahnya. Iya, Yang betul. kedua adalah takutnya kalau menyusui atau lagi hamil, itu Ayurveda nanti masuk ke anaknya. Oh, Karena kan oke. apa yang dikonsumsi Ibunya akan transfer ke salurkan anaknya, betul. Gitu. Nah, jadi kalau menyusui saya sarankan itu lebih ke konsumsi klorofil. Klorofil. Klorofil jelas untuk stamina ya. Iya, betul. PCO sebenarnya kayak ingin. PCO untuk apa? PCO itu bagus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI-nya. Oh, oke. Jadi biar banyak sama biar kualitas ASI-nya bagus istilahnya. Iya. Gitu. Kan ada tuh ASI yang banyak doang tapi tanda kutip tidak mengenyangkan. Iya, Artinya yang dimakan si ibunya mungkin kurang bergizi atau kurang kurang bergizi tanda Betul, kutip lah ya betul, gitu. betul. Tapi yang lebih bagus kan ASI-nya banyak, lalu si anaknya juga mengenyangkan, artinya nutrisinya banyak tuh di ASI si ibunya. Iya. Gitu. Jadi klorofil, VCO, it's okay. Itu bagus sebenarnya untuk untuk kesehatan ibu menyusui ya. Tapi kalau ibu hamil itu konsumsi omega. Omega ya. Omega juga untuk kesehatan janin, lalu juga untuk menghindari prematur. Ya. Kalau konsumsi omega ketika hamil. Hamil. Gitu. Ya. Oke, jadi untuk Kak Ori tadi ya, untuk yang Ayurveda tadi ya, nggak disarankan ya? Iya, Nggak disarankan ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya untuk semua yang sudah aktif ya. Tadi ada 4 pertanyaan. Teman-teman dapat apa yang pertanyaan tadi? dapat jawaban ya. Oke, saya mau ngingetin lagi sebelum kita di penghujung acara ya, untuk teman-teman yang mau ambil programnya, promonya selama acara ini berlangsung sampai dengan jam 18.00 nanti, ada Gebiar 1 ya. Kayak susu skim isi 15 dan juga Ayulite isi 30, teman-teman bisa punya kesempatan dapat potongan harga sampai dengan 10%. Ya, dan juga Gebiar 2, kayak Kids dan juga Propolis Platinum sama, teman-teman punya kesempatan yang sama dapat potongan harga sebesar 10% ya dari harga normal. Dan ini udah dikawinin nih, ada satu seri antivirus dan juga ada satu produk untuk imun boosternya ya. Kak Dedi, sebelum kita sudahi, Kak Dedi mungkin terakhir ada closing statement Kak? Closingnya mungkin sebenarnya penyakit banyak ya. Betul. Kayak ingin di luar sekarang, apalagi tadi kayak ingin bilang masalah cuaca ya, atau istilahnya pancaroba ya, perubahan ekstrim suhu dari panas ke dingin panas, artinya kita harus jaga kondisi tubuh, baik itu dari pola makan, baik itu dari pola tidur, dan juga konsumsi suplemen nih Bapak Ibu, Ya. terutama untuk jaga imun. Jaga imun. Karena kita nggak tahu penyakit apa yang bisa menyakit kita, tapi yang jelas ketika imun kita bagus, kita tidak mudah terjangkit oleh penyakit apapun sebenarnya. Betul. Jadi utamanya lebih ke imun, gimana caranya dari pola hidup, pola tidur, pola makan, lalu juga tambahkan suplemen untuk tingkatkan imunitas kita. Oke, luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan ya untuk Kak Dedi. Thank you Kak Dedi ya. Jangan bosan. Dan teman-teman semua, batas klaim untuk promo produk ini sampai dengan jam 18.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman semua ya. Untuk yang di timur berarti silahkan disesuaikan dengan waktu Indonesia Barat di jam 18.00 hanya di aplikasi Kmart ya. Dan terakhir dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jaga imun dan juga jaga iman teman-teman semua. Saya Engin Ginanjar dan juga beserta kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.